Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rizky Prasyawan, INC 34790011 dari kelompok 2 Teknologi Asap Perairan. Perkenalkan, nama saya Daivan Zarfafatan, NIM C34190015, kelompok 11 Paralel 12. Perkenalkan, nama saya Rifka Azila, NIM C34190033 dari kelompok 11 Pengantar Manajemen. Perkenalkan, nama saya Septia Rahmawati, NIM C341943 dari kelompok 11. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi mengelola perubahan organisasi dan inovasi. Jadi, apa itu definisi dari perubahan organisasi atau pembaruan organisasi? Organizational change. Jadi didefinisikan sebagai pengadopsian ide-ide atau perilaku baru oleh sebuah organisasi. Nah, perubahan ini dapat bersifat menjadi dua, yaitu reaktif dan proaktif. Perubahan reaktif ini adalah perubahan yang dilakukan melalui atau sebagai reaksi terhadap tanda-tanda bahwa perubahan ini diperlukan melalui pelaksanaan modifikasi sedikit demi sedikit untuk menangani masalah tertentu yang timbul. Lalu ada perubahan proaktif, yaitu perubahan yang diarahkan melalui inovasi struktural, kebijakan atau sasaran baru, atau juga perubahan filosofi operasi yang dengan sengaja didesain dan diimplementasikan. Lalu ada karakteristik perubahan. Nah, karakteristik perubahan ini dibagi menjadi tiga, yaitu tidak konstan. Yang pertama itu tidak konstan, tetapi terdapat variasi derajat dan arah perubahan. Yang kedua ini ada menghasilkan ketidakpastian, tetapi tidak sepenuhnya tak terduga. Lalu yang terakhir itu ada menciptakan adanya ancaman dan peluang. Dan juga ada faktor-faktor pendorong dari perubahan ini, yaitu dibagi dua. Faktor pendorong perubahan itu dibagi dua menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini ada perubahan strategi informasi, lalu ada perubahan ketenagakerjaan, terus lalu ada adanya perlengkapan dan peralatan yang baru, dan yang terakhir sikap perilaku attitude karyawan. Nah, untuk yang faktor eksternal ini ada pangsa pasar, peraturan dan regulasi pemerintah, perkembangan teknologi, dan juga perubahan ekonomi. Selanjutnya adalah peran manajer sebagai agen perubahan, dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah manajer sebagai agen perubahan internal. Yang kedua ada non-manajer, biasanya merupakan staf ahli ataupun tim ahli dengan keahlian khusus yang mampu menangani perubahan. Dan yang ketiga adalah konsultan. Selanjutnya adalah proses perubahan. Yang pertama ada metafora air tenang atau disebut juga dengan the cold water metaphor. Dan yang kedua adalah metafora air cepat atau disebut juga dengan white water rapid metaphor. Selanjutnya, hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengelola perubahan. Yang pertama yaitu aspek perubahan. Yang kedua, mengolah resistensi terhadap perubahan. Yang ketiga, waktu yang diperlukan dalam mengubah budaya ataupun kebiasaan. Yang keempat, mengelola emosi dalam proses perubahan. Dan terakhir, yang kelima yaitu metode agar karyawan menerima perubahan. Selanjutnya, inovasi. Hal yang harus kita perhatikan dalam mengelola inovasi. Sebelumnya, inovasi itu apa sih? Inovasi merupakan penerjemahan ide baru, perusahaan baru, produk baru, jasa baru, ataupun metode baru untuk memproduksi di suatu perusahaan. Nah, berikut ini merupakan 3 cara spesifik untuk mendorong inovasi dalam organisasi. Yang pertama, sistem penghargaan seperti pemberian gaji, bonus, dan tunjangan kepada karyawan. Yang kedua yaitu budaya organisasi. Suatu budaya organisasi yang kuat akan mendukung aktivitas inovatif karena budaya bisa mengkomunikasikan sebuah inovasi. Dan terakhir yang ketiga adalah entrepreneurship dalam organisasi yang lebih besar. Studi kasus yang kami angkat pada materi ini berasal dari Jurnal Manajemen Bisnis dengan artikel Work from Home terhadap kinerja karyawan pada masa pandemi COVID-19. Penelitian ini ditulis oleh Ade Krisnanto Hartono dan juga Dedi Rianto Rahadi. Terdapat 4 pertanyaan utama yang dijadikan sebagai sumber penelitian, yakni apakah pekerjaan Anda terganggu pada masa pandemi COVID-19? Apakah Anda nyaman bekerja secara online? Apa yang Anda lakukan saat bekerja secara online? Dan apakah pekerjaan Anda dapat selesai tepat waktu?
Setelah dilakukan penelitian, dapat didapatkan hasil bahwa sebagian pekerja tidak nyaman pada saat melakukan pekerjaan secara online dan merasa terganggu. Pada saat bekerja secara online, sebagian pekerja cenderung untuk mengantuk dan bosan dikarenakan hanya mendengarkan Zoom dan tidak mencatat. Sebagian pekerja juga cenderung letih karena terus memandang laptop ataupun gawai mereka dan tidak melakukan apa-apa sehingga merasa bosan kemudian letih. Pekerjaan mereka pun tidak bisa selesai tepat waktu sehingga kurang efektif dilakukan oleh pegawai di karyawan PT Sayap Mas Utama. Setelah mengidentifikasi kasus tersebut, selanjutnya yaitu problem solving. Menurunnya kualitas kinerja karyawan PT Sayap Mas Utama akibat permasalahan yang terjadi saat work from home atau WFH harus segera diatasi. Kinerja karyawan yang diharapkan dapat menghasilkan mutu pekerjaan yang baik serta jumlah pekerjaan yang sesuai dengan standar. Upaya untuk meningkatkan kembali mutu pekerja dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama yaitu melakukan pekerjaan di tempat khusus dengan suasana seperti berada di dalam kantor. Yang kedua, tempat khusus tersebut harus memuat sinyal yang baik, atau karena tidak ada sinyal kita dapat mengganti provider dengan provider lainnya agar sinyalnya bagus. Yang ketiga yaitu perusahaan dapat melakukan hybrid, yaitu dengan membagi beberapa pekerja untuk bekerja di dalam kantor dengan batasan orang yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan juga dengan menerapkan protokol kesehatan seperti 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Yang keempat yaitu menerapkan pola hidup sehat seperti makan makanan yang bergizi, banyak minum air putih, berolahraga walau di rumah, serta yang paling penting yaitu istirahat yang cukup, agar tubuh kita tidak merasa cepat lelah. Yang kelima yaitu mengkonsumsi vitamin, khususnya vitamin A, karena mata kita sering digunakan untuk melihat gawai atau layar PC supaya mata kita tuh tetap sehat. Work from home memaksa dan mendorong sejumlah masyarakat Indonesia untuk melakukan hingga memantau pekerjaan atau pembelajaran dari rumah. Tentu, kebijakan ini mengundang sejumlah pro dan kontra, tak terkecuali bagi sejumlah tokoh publik, termasuk artis hingga politisi. Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno mengaku harus membatalkan belasan hingga puluhan acaranya lantaran melibatkan ratusan hingga ribuan orang di acara tersebut. Selain itu, menurutnya working from home atau kerja dari rumah mengurangi sejumlah hal yang dirasa penting dalam dunia usaha. Efektivitas kan juga belum terukur ya. Kalau di dunia usaha sangat biasa kita dengan online meeting seperti ini, tapi kalau di bidang social entrepreneurship banyak sekali rapat-rapat yang harus kita lakukan dengan kontak fisik gitu. Nah kalau lagi online ini kita harus ada penyesuaian karena kalau berbicara itu harus bergantian. Kalau tidak bergantian kadang-kadang tabrakan, apalagi kalau misalnya peserta online meetingnya banyak. Kendati menghadapi sejumlah tantangan, Sandiaga melihat bahwa work from home adalah bagian dari memulai revolusi industri 4.0. Tak hanya Sandi, pasangan artis Dhini Aminarti dan Dimas Seto juga mengaku menghadapi tantangan dengan aktivitas kerja dari rumah ini. Salah satunya menjaga komunikasi dalam bisnis, keluarga, hingga pasangan. Kita perubahannya itu skemanya itu bisa per hari gitu ya. Per hari melihat situasi sekarang ini gitu, apalagi kita kan di dunia perdagangan offline dan online ya, masalah komunikasi, terus keadaan juga harus yang tadi aku bilang selalu menjaga wudhu, terus yang siapa yang sakit itu yang memakai masker. Tapi kalau misalnya di tempat kerja kita di toko itu karena sering berhubungan langsung sama konsumen, jadi memang semua SOP-nya mereka semua harus memakai masker sepanjang waktu kerja. Menurut psikolog Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Binawan, Ayu Dwi Nindiati, bekerja di rumah memiliki 3 manfaat utama, yakni meningkatkan ketahanan keluarga, menstimulus kreativitas masyarakat, dan mengembalikan asas gotong royong di tengah masyarakat Indonesia. Dan akhirnya mereka juga terpupuk untuk solidaritas. Oh, aku tahu kok aku pernah menggunakan cara yang ini misalkan gitu. Sehingga kreativitas terbentuk. Secara nggak sengaja
solidaritas juga semakin kuat dengan tujuannya yang sama, yaitu mengurangi konsep corona yang terluas ini, dan minimalnya adalah proses pembelajaran yang ada di lingkungan tempat saya bekerja itu nggak terganggu juga dengan konsep bahwa harus belajar dari rumah.